Ya, soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AC adalah 12 akar 2 cm, maka panjang AB adalah, nah, sini panjang AC 12 akar 2 ya. 12 akar 2. Nah, di sini sudutnya siku-siku ini 45, maka sudut A itu pasti juga 45. Nah, karena ini dan ini sama sudutnya, maka ini segitiga sama kaki ya, karena sudut ini dan ini sama. Maka panjang AB itu pasti sama dengan panjang BC. Ya. Nah, seperti tadi waktu kita mencari diagonal itu, ya kalau AC itu 12 akar 2, ya, diagonal tadi itu kan A akar 2. A itu sisinya. Ya. Berarti kalau di sini AC 12 akar 2 itu pasti AB-nya itu 12. Ya, AB-nya itu ini angka di depan akar 2. Begitu juga BC. BC juga sama 12. Ya. Jadi kita sudah dapat nih 12, ini 12. Nah, sekarang yang kita cari itu panjang AB ya. Oh ya, berarti AB ini 12 cm. Ya, soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Persegi panjang ABCD mempunyai panjang BD 17 cm dan panjang AD 15 cm. Panjang sisi AB adalah, nah, ini BD-nya itu 17 cm, panjang AD 15 cm. Panjang AB berapa? Ini AB. Nah, kita bisa menggunakan Pitagoras. AB itu kan sisi tegak, jadi AB kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat BD kuadrat dikurangi AD kuadrat ya, sisi tegak yang satunya. Berarti BD nya 17 kuadrat, AD nya 15 kuadrat dikurangi 17 kuadrat itu 289, 15 kuadrat itu 225. Nah, dikurangi tinggal 64. Berarti ini AB kuadrat. Berarti AB itu akar dari 64. Berapa? 8 cm itu. Jadi yang A jawabannya. Soal nomor 13, perhatikan gambar di samping. Jika panjang AB 12 cm, BC 9 cm, dan AD 39 cm, maka panjang CD adalah, nah ini sudah diketahui panjang AB ini 12 cm, panjang BC 9 cm, panjang AD itu 39 cm. Maka panjang CD ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari CD kita harus tahu dulu panjang AC-nya. Jadi kita cari dulu AC. AC itu sisi miring dari segitiga ABC. Berarti AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya. Berarti AC kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 tambah 81. Berarti AC kuadrat sama dengan 225. AC sama dengan akar dari 225. Berarti AC itu 15 cm. Ya, ini 15 cm. Nah, berarti kita bisa cari CD. CD itu sisi tegak, berarti dikurangi. Ya, CD kuadrat itu sisi miring kuadratnya AD kuadrat kurangi AC kuadrat. AD nya 39 kuadrat kurangi AC 15 kuadrat. 39 kuadrat berapa? 8, 35, 7, 2, 5 ya. 1521 kurangi 225. 225 kurangi tinggal 6, 9, 2, 1, 296. Nah, berarti CD-nya akar dari
1296. Nah, akar dari 1296 itu adalah 36 ya cm. Jadi CD-nya 36 cm. Soal nomor 14, sebuah tangga panjangnya 8,5 meter bersandar pada tembok. Jika jarak ujung bagian bawah tangga dengan tembok 4 meter, maka tinggi tembok sampai ujung atas tangga adalah, nah ini bisa kita gambarkan seperti sebuah segitiga ya. Jadi ini misalkan ini tangganya ya, ini tangga, terus ini temboknya. Nah, tangganya itu panjangnya 8,5 meter. Jika jarak ujung bagian bawah tangga berarti ini dengan tembok ini berarti ini 4 meter. Nah, maka tinggi tembok sampai ujung atas tangga berarti ini yang ditanyakan, panjang ini. Nah, kita bisa pakai Pitagoras karena ini pasti siku-siku ya, antara tembok dengan si lantainya ya kan, pasti siku-siku. Jadi jarak ini ya, ini itu berarti sisi tegaknya, misalkan ini X ya. Nah, X kuadrat berarti kalau sisi tegak itu dikurangi sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat yang lain. Nah, berarti 8,5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. 8,5 dikuadratkan, ayo. 5 kali 5, 25. 5 kali 4, 40, 42. 8 kali 5, 40. 8 kali 8, 64. Tambah 4, 68 ya. 5, 2, 2, 72. Berarti 72,25 dikurangi 16. Ini kurangi 16. 5, 2, 4. Berarti 6. 6 kurangi 1, 56,25. Berarti X-nya itu akar dari 56,25. Ya, akar dari 56,25 ya itu berapa coba? Nah, akar dari ini itu adalah 7,5 ya. 7,5 kalau dikuadratkan ini, jadi jaraknya adalah 7,5 cm. Ya, soal ke-15 diketahui panjang diagonal belah ketupat 14 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat adalah, nah kalian tahu kan bangun belah ketupat. Nah, di sini diketahui diagonalnya ya. Ini belah ketupat itu punya panjang sisi yang sama kan, diagonal sisinya itu sama kalau belah ketupat. Nah, berarti di sini diagonal itu 14 dan 48. Berarti kalau diagonal satunya yang ini, berarti masing-masing ini pasti sama. Ini dengan ini sama, berarti ini 7, ini 7. Ini dengan ini 48, berarti dibagi 2, 24 ya, masing-masing 24. Nah, sisinya, semua sisinya sama. Nah, ini kita bisa ambil dari segitiga ini ya, karena semuanya sama pasti sisinya. Nah, berarti ini sisi miring ya, sisi belah ketupatnya itu sebagai sisi miring dari segitiga ini. Berarti S kuadrat yang berarti sisi tegaknya 7 dan 24, berarti 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49, 24 kuadrat itu 576. 576 tambah 49, 5, 2, 6, 625. Berarti S-nya akar dari 625 itu 25 cm. Jadi panjang sisi belah ketupatnya adalah 25 cm. Jawabannya yang C. Ya, soal 16, sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah, nah jadi ini segitiga sama sisi, berarti sisinya bagaimana kalau segitiga sama sisi? Semua sisinya tuh punya panjang yang sama. Ya, berarti ini 10, 10, ini juga 10.
10. Tinggi segitiga itu yang mana? Tinggi itu garis yang tegak lurus dengan alas. Misalkan kita mau pakai alasnya ini, maka tarik garis yang tegak lurus dari titik sudut ini sampai dengan alasnya ini. Ya, ini tinggi segitiga. Ya. Nah, berarti di sini kalau dia sama sisi, pasti garis tingginya itu tepat membagi dua sisi alasnya. Jadi ini dengan ini pasti sama. Kalau ini 10 dibagi 2 berarti ini 5, ini juga 5. Nah, kita bisa menggunakan Pythagoras melalui segitiga ini. Jadi 10 itu sisi miringnya. Nah, ini sisi tegak yang satunya itu 5. Berarti T-nya itu, T itu sisi tegak juga. Berarti sisi miring kuadrat kurangi sisi tegak kuadrat. Ya, 10 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 5 kuadrat 25. Berarti T kuadrat itu sama dengan 75. Berarti T itu akar dari 75. Nah, ada tidak akar 75 yang bulat? Nah, tidak ada. Berarti kita sederhanakan akarnya. Nah, buat menjadi perkalian 25 kali 3. Ya. Nah, kita akar masing-masing ya. 25 kalau diakarkan dapat 5. Akar 3, nah biarkan saja akar 3. Jadi T-nya itu 5 akar 3 cm. Jadi tinggi segitiganya 5 akar 3 cm. Ya, soal nomor 17, perhatikan gambar balok berikut. Balok tersebut memiliki panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 24 cm. Titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah dari AB dan FG. Jarak terpendek dari titik P ke Q adalah, nah, di sini kita punya panjang baloknya itu 16, ya, berarti dari sini ke sini itu 16, lebarnya 12, ya, dan tingginya 24. Nah, P itu kan titik tengah AB, ya kan? Berarti panjang dari P ke B itu setengahnya AB, ya. 16 bagi 2, 8, ya. PB itu 8. Lalu Q itu titik tengah FG. FG itu sama dengan BC. Berarti panjang F ke Q, ya. Panjang F ke Q itu setengahnya atau 12 bagi 2 yaitu 6, ya. Nah, jarak terpendek dari P ke Q, ya, ini garis yang kita tarik dari P ke Q ini. Jarak terpendeknya itu kita buat segitiga dari sini. Nah, misalkan ini O, maka kita cari panjang PQ dari segitiga P, ya. Kita lihatnya segitiga POQ, ya, PQ ini. Nah, berarti kita harus cari PO dan OQ nya, ya. Nah, di sini kalau kita cari PO itu bisa kita ambil dari segitiga ini, segitiga POB, ya. PB nya 8, OB nya berapa? OB sama dengan setengahnya ini BC, ya, yaitu 6. Jadi OB nya berapa? Kalau triple, ya, pakai Pythagoras, triple Pythagoras 6, 8, OB nya pasti 10, ya. OP 10. Lalu OQ berapa? OQ itu ini. OQ berarti sama dengan tinggi baloknya, ya, yaitu 24. Nah, berarti PQ kita bisa pakai Pythagoras. PQ kuadrat itu sama dengan PO kuadrat tambah OQ kuadrat. Berarti 10 kuadrat tambah 24 kuadrat, 100 tambah 576, 676. Berarti PQ itu akar dari 676 di 26 cm. Itu jarak terpendeknya, ya. Ya, soal ke-18. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat dari prisma segitiga, ya, kita lihat prisma segitiga itu seperti ini, ya. Nah, yang pertama di sini memiliki 6 bidang sisi. Nah, coba bidang sisinya ada berapa?
Nah, alas 1, atas 1 ya, terus selimutnya ada 3, berarti bidang sisinya ada 5. Nah, berarti ini benar. Memiliki 9 rusuk. Nih, rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, betul ya. Memiliki 12 rusuk berarti salah. Titik sudutnya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Berarti yang benar itu 2, 3, dan 5. Ya. 2, 3, dan 5 yang B ya. Ya, soal ke-19, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara sejauh 150 km ke posisi B, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 360 km ke posisi C. Jarak terpendek antara posisi A dan C adalah, nah kita gambar dulu arah mata angin ya. Ini utara, kayak ini timur ya. Terus ini selatan, ini barat. Ya, misalkan pelabuhan A itu di sini posisinya, misalkan ya. Pelabuhan A di sini. Nah, kapal itu ke arah utara, berarti utara ke sana ya. Utara ke sana sejauh berapa kilometer? 150 km ke posisi B, berarti di sini posisi B. Kemudian berbelok ke arah barat, berarti ke sini. Ke arah barat sejauh 360 km ke posisi C. Berarti ini posisi C di sini. Ya, posisi C di sini. Jarak terpendek antara posisi A dan posisi C. Nah, jarak terpendek dari A ke C itu kita bisa lewat sini. Nih, jarak dari A ke C ini. Nah, ini ya. Jarak dari A ke C itu ini. Nah, di sini terlihat membentuk segitiga apa? Siku-siku kan? Nah, AC itu sisi apa? Sisi miring ya. Jadi kita bisa cari AC itu pakai Pitagoras ya. AC kuadrat itu berarti sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. AB kuadrat berarti 360 kuadrat, BC AB itu berarti 150 ya, 150 kuadrat tambah BC nya 360 kuadrat. 150, 15 kuadrat berarti kan 225 tambah 0 nya 2 ya, tambah 36, 360 kuadrat itu berapa, coba kita hitung. 1296 ya, 0 nya 2. Nah, berarti dijumlahkan jadi berapa? 129.600 tambah 22.500. 152.100 ya. Berarti AC-nya itu akar dari 152.100. Ya. Berapa akar dari 152.100? Coba kita hitung. Nah, hasilnya 390 km gitu. Jadi jarak dari terpendek dari A ke C itu adalah 390 km yang C. Ya, soal nomor 20, perhatikan gambar berikut ini, keliling segitiga ABC. Nah, keliling itu berarti apa? Jumlah semua sisi dari segitiga, kan? Nah, berarti di sini keliling dari segitiga ABC itu adalah sisi AB tambah ya BC lalu tambah AC. Ya, ini kelilingnya. Berarti kita perlu mencari panjang AB, panjang BC dan panjang AC. Nah, di sini yang sudah diketahui panjang sisinya itu hanya AD 8. Nah, berarti kita ambil segitiga ini yang kecil, segitiga ADC ya. Segitiga ADC, panjang AD 8. Lalu, nah berarti ini sudutnya siku-siku di sini ya, di sudut D. Nah, di segitiga yang besar ini sudah diketahui ini 30.
Ya, ini siku-siku. Nah, berarti ini sudut A ini sudah pasti dia 60 ya, karena jumlahnya harus 180. Berarti di sini sudut A itu 60 derajat. Nah, karena A 60, berarti C itu harus 30 ya, supaya ini jadi 180. Nah, sekarang kita perlu panjang apa? Panjang AC ya, ini. Nah, menggunakan perbandingan sisi pada segitiga ini seperti yang tadi ya. Jadi jika di sini 60, ini 30, ini 90, maka sisi di depan sudut 30 itu adalah X, sisi di depan 90 itu 2 kalinya X, sisi di depan sudut 60 itu X akar 3. Nah, yang sudah tahu itu sisi mana? Kan sisi di depan sudut 30 yaitu 8. Ya, 8 itu berarti adalah X-nya. X-nya itu 8. Ya. Nah, AC kan sisi di depan sudut 90. Berarti harusnya 2X. Ya. Berarti AC itu sama dengan 2X. X-nya tadi 8. Berarti 2 kali 8. Berapa? 2 kali 8? 16. Jadi panjang AC-nya ketemu 16 cm. Sekarang kita mau cari panjang apa lagi? BC. Nah, BC itu kita gunakan segitiga yang satunya ya. Segitiga ini, segitiga ABC yang besar ini. Ya. Karena kita sudah tahu sepanjang salah satu sisinya yaitu AC tadi. Ya, ABC. Di sini siku-sikunya di C, ini 30, ini 60. Nah, AC-nya sudah tahu 16 cm. Nah, kita gunakan perbandingan lagi. Kalau ini siku-siku, ini 30, ini 60, maka sisi di depan 30. Kalau tadi ini X, kita ganti pakai huruf lain ya, misalkan Y. Ya. Lalu di depan sudut 90 berarti 2 kalinya ini, 2Y. Sisi di depan sudut 60 berarti Y akar 3. Yang kita perlukan apa? BC dan AB ya sekalian, BC dan AB. Berarti AB dulu. AB itu ini kan sisi di depan sudut 90 berarti 2Y. Nah, yang kita sudah tahu itu AC-nya. AC itu berarti sisi di depan sudut 30 yaitu 16. Berarti AC itu sebenarnya sama dengan Y-nya atau 16 cm. Y-nya 16 cm. Berarti AB itu sama dengan 2 kali Y. 2 kali 16, 32 cm. Lalu BC itu sisi di depan sudut 60 ini. Ya, BC ini. Nah, berarti BC itu sama dengan ini, Y akar 3. Y-nya ini sama, Y-nya 16. Berarti 16 akar 3. Nah, sudah dapat nih semuanya, semua sisinya. Berarti tinggal kita hitung kelilingnya. Keliling segitiga ABC itu berarti AB tambah BC tambah AC. AB-nya berapa? 32. BC-nya 16 akar 3, AC-nya 16. Nah, kalau ada bilangan akar itu tidak bisa kita jumlahkan dengan ini. Jadi ini terpisah sendiri. Jadi 32 kita jumlahkan dengan 16 jadinya 48. Nah, 16 akar 3-nya sendiri. Ya, jadi 48 tambah 16 akar 3 itu tidak bisa dijumlah. Jadi hasilnya ini 48 tambah 16 akar 3.